Assalamualaikum sahabat kreatif, selamat datang di channel Central Creative Production, Story of Islam. Kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan di Mesir saat Fir'aun memerintah negeri itu dengan kezalimannya. Melalui mimpi, Fir'aun mendapat wangsit agar membunuh seluruh bayi laki-laki di negeri Mesir. Bila bayi laki-laki dibiarkan hidup, kelak bayi tersebut akan menggantikan posisinya sebagai raja. Karena takut Musa akan dibunuh, sang ibu meletakkan beliau ke dalam sebuah kotak dan menghanyutkannya ke sungai. Perbuatan ibu Nabi Musa itu dilakukan berdasarkan petunjuk dari Allah SWT sehari sebelumnya. Maka terbawalah Nabi Musa oleh arus sungai dan terdampar di belakang rumah Fir'aun. Saat itu, putri Fir'aun kebetulan sedang berada di sungai belakang rumahnya. Gadis itu melihat bayi yang sangat menggemaskan berada di dalam kotak dan mengadukan perihal tersebut kepada Asiyah. Asiyah adalah istri Fir'aun yang sangat cantik. Asiyahlah yang satu-satunya istri Fir'aun yang masih menyembah Allah SWT secara sembunyi-sembunyi. Semula, Fir'aun melarang Asiyah merawat bayi itu. Namun, Asiyah bersikeras ingin tetap melakukannya. Nabi Musa pun hidup di dalam asuhan kerajaan. Ketika berusia 18 tahun, beliau sempat meninggalkan Mesir selama 10 tahun. Lalu kembali lagi dengan tujuan melawan Fir'aun secara terang-terangan. Kekejaman Fir'aun tersiar ke seluruh pelosok negeri. Dialah manusia yang mengakui dirinya sebagai Tuhan dan pantas disembah. Siapa yang berani melawan, maka Fir'aun tidak akan segan-segan membunuh. Tukang sihir kerajaan adalah tangan kanan Fir'aun. Ilmu hitam menjadi sesuatu yang sangat dia andalkan. Melihat perangai Fir'aun, Nabi Musa tidak tinggal diam. Sebagai utusan Allah yang ditugasi menuntun umat ke jalan yang diridhoi, maka Nabi Musa dilengkapi dengan mukjizat yang akan membantunya menghadapi kesombongan Fir'aun. Ketika Nabi Musa aktif berdakwah di tanah Mesir, Fir'aun marah luar biasa. Dia memanggil Nabi Musa dan meminta beliau berhenti berdakwah. Dengan tegas, Fir'aun mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya sendiri. Tidak ada pula kekuatan selain kekuatan sihir yang paling berkuasa. Agar Nabi Musa percaya, beliau ditantang untuk melawan kekuatan para tukang sihir istana. Digelarlah sebuah pertunjukan yang mempertontonkan kehebatan tukang sihir dengan kehebatan Allah melalui Nabi Musa. Tukang sihir menyihir tali temali menjadi ribuan ular kecil-kecil. Seisi istana takjub dan memuja tukang sihir kecuali Nabi Musa. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke lantai. Tongkat tersebut langsung berubah menjadi seekor ular besar yang menelan habis ular-ular tukang sihir. Terpanalah seluruh hadirin termasuk para tukang sihir sendiri. Menyadari bahwa Allah yang dikatakan Nabi Musa itu adalah benar, maka tukang sihir pun berpindah keyakinan. Mereka menjadi pengikut Nabi Musa dan bersedia mendapat hukuman mati dari Fir'aun. Semakin Fir'aun dan pengikutnya memusuhi Nabi Musa, semakin banyak azab Allah SWT yang menimpa mereka. Kemarau panjang menyebabkan produksi pangan menurun drastis. Banyak penduduk yang mati kelaparan. Wabah penyakit menyerang, menewaskan penduduk termasuk anak Fir'aun sendiri. Tidak dapat dipungkiri, Fir'aun semakin geram terhadap Nabi Musa. Dia ingin membunuh Nabi Musa dan para pengikutnya. Namun, Nabi Musa dan pengikutnya lebih dahulu angkat kaki dari Mesir. Mengetahui Nabi Musa kabur, Fir'aun bersama seluruh pasukannya mengejar mereka. Maka, Nabi Musa tidak putus berdoa kepada Allah, memohon perlindungan supaya beliau dan pengikutnya bisa selamat. Allah menurunkan wahyu pada Nabi Musa.
beliau diminta memukulkan tongkatnya ke laut. Begitu beliau melakukannya, air laut langsung terbelah dua, membentuk jalur yang dapat dilewati Nabi Musa dan para pengikutnya. Mereka pun melewati jalur tersebut untuk menyeberangi laut. Fir'aun beserta pasukannya tidak mau kalah. Mereka membuntuti rombongan Nabi Musa dari belakang. Namun, rombongan Nabi Musa lebih dulu sampai di seberang. Sedangkan rombongan Fir'aun masih berada di tengah-tengah laut. Atas izin Allah, air laut pun merapat kembali. Fir'aun dan pasukannya tewas ditelan air laut. Amanah yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa alaihissalam yaitu perbuatan buruk akan diganjar dengan sesuatu yang buruk pula. Sungguh, Allah menyediakan waktu bagi hambanya yang ingin bertaubat. Namun, bila waktu tersebut tidak dipergunakan dengan baik, maka azab Allah sangatlah pedih. Sahabat kreatif, rendahkan hatimu serendah dasar samudra, maka Allah akan meninggikan derajatmu setinggi langit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.